Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti semuanya ini kita jumlah, kita kalikan, dibagi 6. Gitu dia. Paham untuk nilai rata-rata gabungan? Bisa? Kita lanjut ya? Yuk, kita lanjut. Nah, ini ada contoh untuk nilai rata-rata ujian matematika. Ada 5 siswa yang dapat nilai 70, 75, 60, 65, dan 80. Kita disuruh tentukan nilai rata-rata hitung dari nilai ujian matematika kelima siswa tersebut. Berarti dari soal kelima, limanya ini berarti apa? Nilai N, banyaknya data ini, N-nya. Lalu kita masukkan 70, tambah 75, tambah 60, tambah 65, tambah 80, kita bagi 5. Lalu kita jumlahkan ini, ternyata hasilnya 350, lalu dibagi 5, dapat 70. Berarti nilai rata-rata hitung nilai ujian matematika dari 5 siswa itu 70. Gitu dia. Itu untuk nilai rata-rata. Itu ya teman-teman ya. Yuk kita lanjut. Nah, modus ini nilai yang paling banyak muncul, nilai yang paling sering muncul, nilai yang paling sering muncul dalam suatu data, atau nilai yang paling banyak. Modus ini nggak selalu cuma satu, dia bisa lebih dari satu ataupun tidak ada modusnya. Kalau nilainya semuanya sama, misalnya gini, semuanya punya, ada nilai 4, ada 5, ada 6, ada 7. Dari sini siapa modusnya? Ya nggak ada. Harus masing-masing satu. Nggak ada yang munculnya dan terbanyak. Gitu dia. Nah, untuk di kasus yang ini, contoh soal yang ini, 92 ini, ternyata modusnya ini ada 4. 55, 60, 79, 89. Kenapa? Karena dia munculnya ini sama. Yang 55 ini ada 1, ada 2. Nah, 2. 60 juga munculnya 2 kali. 79 juga munculnya 2 kali. 89 juga munculnya 2 kali. Yang lain hanya 1 kali. Berarti kan mereka ini yang lebih dari 1. Mereka inilah yang paling banyak. Jadi modus itu nggak selamanya cuma 1 aja. Dia bisa lebih dari 1 dan bisa juga nggak ada. Iya, sama-sama. Oke. Bisa ya? Yuk kita lanjut. Nah, ini untuk ukuran pemusatan kumpulan data. Oke, kita lihat tentang median ya. Saya udah pernah kasih ya median ya. Nilai tengah. Artinya ini data yang membagi 2 sama besar. Contoh kecilnya ya. Maksudnya 4, 5, 6, 7. Ini contoh. Contoh kalau misalnya saya punya data ini, kita punya data ini 4, 5, 6, 7. Saya tanya modusnya berapa? Dari nilai ini, saya tanya modusnya berapa? Nggak ada dong, karena mereka masing-masing cuma 1. Mereka punya 1, gitu ya. Mereka punya 1, jadi nggak ada modusnya kan, nggak ada yang paling banyak dari antara mereka. Mereka sama-sama punya 1. Gitu ya, paham ya? Paham ya Mbak Erli ya? Oke. Nah, ini nilai median. Saya kasih contoh sederhananya kalau median ini maksudnya gimana ya. Ini median ini harus diurutkan dari terkecil sampai terbesar. Itu dulu kuncinya. Median atau nilai tengah. Jadi kalau kita punya data, kita harus urutkan dulu dari terkecil sampai terbesar. Ya, itu ya. Misalnya ini saya udah ngurutkan nih ya. Saya udah ngurutkan. Oke. Saya tanya, masih inget nggak nih? Median dari data ini yang mana? Median dari data ini yang mana? Iya, 5. Karena 5 ini di tengah-tengahnya. Ke kirinya ada 2 data, ke kanannya ada 2 data. Nah, jadi pas dia di tengah-tengah. Kalau saya tambahkan ini.
Nah, yang mana mediannya? Yang mana mediannya? Mbak Erda jawab 6, yang lain. Mbak Umi jawab 5,5, yang lain. Ada yang menyumbang lagi? Yang benar itu 5,5. Kenapa? Ayo kita lihat. Lihat, yang tengah-tengah itu berarti di sini dong. Yang tengah berarti di sini dong. Lihat, ke sini 3, ke sini 3. Berarti ini di antara 5 dan 6. Di antara 5 dan 6. Caranya kalau ada 2 begitu di tengah-tengah antara itu, berarti 5. Kita cari lagi tengah-tengah. Maaf, kita cari rata-rata di antara kedua ini. 5 tambah 6 kita bagi 2. Jadi berapa? 5,5. Gitu dia. Bisa ya? Nah, kalau kita pakai rumusnya ini, jika n-nya ganjil, n ini banyak data. Ingat ya, n ini banyak data. Ini banyak datanya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ternyata n-nya genap. Berarti ini kita pakai rumus ini, mediannya itu berarti setengah dikali x n per 2. N-nya tadi 6 ya. N-nya tadi 6 kan? 6 bagi 2, 3 tambah x n tambah 2, 6. N-nya 6, 6 bagi 2, 3, 3 tambah 1, 4. Berarti setengah dikali x3 tambah x4. Siapa x3 dan x4-nya? 1, 2, 3, 5. X4-nya 6. Berarti 5 tambah 6, 11. 11 bagi 2, 5,5. Sama. Ya, ini kalau kita pakai rumus. Misalnya kalau datanya banyak dia. Kalau datanya banyak. Kalau ini kan kita masih bisa ngurutkan seperti biasa. Tapi kalau misalnya nanti datanya udah misalnya 20, kan nggak mungkin teman-teman nyari lagi. Jadi pakai rumusnya ini. Saya kasih contoh lagi ya. Misal saya punya data nih. Kalau datanya agak besar ya, misalnya ini 25, 30, 33. Nah ini misalnya 25, 30, 33, 34, 39, 40. Berarti nilai tengahnya yang mana? Nilai tengahnya yang mana? Kalian tahu nilai tengahnya? Ya, sini dong. Berarti 33 tambah 34 dibagi 2. Berarti 33,5. Gitu. Saya. Oke, yuk kita lanjut. Nih, diketahui data tersebar dengan susunan seperti ini. Nah, ini kan kalau gini, ini teman-teman harus mengurutkan dulu dari terkecil sampai yang terbesar. Ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ada 23. Berarti 23 ganjil genap. 23 bilangan ganjil genap. Ganjil. Berarti kita pakai rumus ini. Berarti X setengah, N-nya tadi 23 ya, 23 tambah 1, 24. Berarti X setengah kali 23 tambah 1 sama dengan X setengah dikali 24 sama dengan X-nya 24 bagi 2 berarti 12.
Berarti nilai mediannya itu terletak di data ke-12. Kita hitung data ke-12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Inilah dia mediannya, 73. Gitu dia. Bisa? Kita lanjut. Oke. Nah, ini kuartil. Jadi ini data ini dalam suatu data ada yang disebut juga namanya kuartil. Kuartil ini, kuartil 2 ini samanya dengan pembagian data ya. Misal saya kasih contoh. Nah, saya tanya, mediannya di mana? Mediannya ada di mana? Untuk data ini mediannya di mana? 6. Nah, ini median. Median ini disebut juga dengan kuartil kedua. Median ini disebut juga dengan kuartil kedua atau Q2. Ya, kita kasih nama dia Q2. Nah, ada lagi yang namanya Q1 atau kuartil yang pertama. Kuartil pertama ini dia ada di sebelah kiri Q2. Jadi gini, lihat. Di sini kita punya 3 data. Berarti Q1 harus membagi 2 data yang sama lagi di kanan dan kiri. Berarti Q1 letaknya di sini. Ini Q1. Kenapa? Karena lihat, sebelah kirinya 4 siapa? 1 data. Sebelah kanannya 4 siapa? 1 data juga. Nah gitu. Jadi dia membagi lagi. Membagi 2 data yang sama. Nah sekarang, kita cari kuartil ketiga. Kuartil ketiga ada di kanannya Q2. Jadi dia ke data yang ke sebelah kanan. Nah, berarti Q3 letaknya harus di sini. Kenapa? Karena dia harus membagi juga 2 yang sama besar. Artinya, sebelah kiri 8 siapa? 7, cuma 1 data. Sebelah kanannya 8 siapa? 10, cuma 1 data. Nah, gitu. Jadi, gunanya kuartil itu dia membagi data sama besar. Gitu dia. Paham ya, teman-teman ya? Paham ya? Saya kasih contoh lagi ya. Tenang aja, ini ada ininya, ada rumusnya. Cuma saya kasih contoh sederhananya dulu. Misalnya nih ya, kalau kita masukin ke rumus ini x seperempat kali n tambah 1. Ini n-nya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. N-nya ada 7. Berarti 7 ganjil dong. 7 masuk ganjil dong. Berarti kalau n-nya ganjil, kita mau cari Q1 ya. Berarti 7, n-nya 7 tambah 1, 8. Berarti 8 bagi 4, 2. Berarti ini ada x kedua. Berarti nilai kuartil pertama letaknya ada di data kedua. Siapa data kedua? 1, 2. Siapa? 4. Nah, pas ya? Paham ya? Berarti nilai kuartil yang pertama itu ada di 4. Ya, jadi kita tinggal masukin rumus saja, semuanya ada di rumus kok. Saya kasih contoh lagi ya. Ya, ini kuartil ini masuk ini ya, masuk UAS ya. Kuartil ini pasti masuk UAS. Oke, saya kasih lagi contoh. Nah ini, saya tanya, Q2, kuartil kedua itu ada di mana? Kuartil kedua ada di mana? Ya, ada di 12. Kuartil pertama ada di mana? Berarti Q1 ada di mana? Iya, ini Q1.
Kalau Q3 ada di mana? Iya, bener. Ini di 16. Udah. Bisa ya? Bisa ya? Jadi kalau misalnya nanti datanya makin banyak, lebih gampang lagi. Teman-teman tinggal masukin rumus aja. Tentukan dulu, tapi ingat ya, diurutkan dulu dari terkecil sampai terbesar. Ya. Diurutkan dulu dari terkecil sampai terbesar, lalu tentukan hitung ada berapa banyak datanya. Jadi teman bisa menentukan, oh ini n-nya ganjil, oh ini n-nya genap. Nah gitu dia. Ya, ngerti ya? Jadi ingat untuk menghitungnya, kuartilnya diurutkan dulu, lalu hitung banyaknya data. Oke? Bisa? Kita lanjut. Ini. Oh, kuartil 1 itu sama aja disebut dengan kuartil bawah. Karena dia letaknya tuh kan ke paling kecil ya, kan ke kiri. Dia ke arah kiri, makanya dibilangnya kuartil bawah. Sedangkan Q3 itu kuartil atas, dia ke arah kanan. Ini Q3. Ini Q1. Ini tengah, ini Q2. Oke? Nah, ini bisa teman-teman coba nanti di rumah ya. Rumusnya udah ada tadi yang dari sini. Itu rumusnya. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia. Di kumpulan data juga ada yang dikenal namanya statistik 5 serangkai. Jadi misal kalau di soal ada disuruh carilah statistik 5 serangkai dari soal di bawah ini, misalnya ada soal seperti itu. Statistik 5 serangkai itu maksudnya Q1, Q2, Q3, X minimal atau data minimum, X max atau data maksimal. Gitu. Ya, saya kasih ini contoh. Contoh ya. Soalnya ini. Saya tanya Q2 berarti berapa? Q2 dari data ini berapa? Q2. Kuartil 2. Oke, berarti nanti kalau disuruh carilah statistik 5 serangkai dari data ini. Baik teman-teman nanti gambar ini. Gini. Nah, berarti Q2 sama dengan 25. Q1-nya berapa? Q1-nya berapa? Ini tadi Q2 ya. Q1-nya ya 16. Q3-nya hey, tunggu teman-teman. Ini 3. Q2-nya bukan 25. Maaf. Oh, nggak kelihatan ya 35-nya ya. Saya ulang. Nggak kelihatan ya. Ini nih. Nah, ini soalnya 8, 13, 16, 20, 25, 30. Ada 6 data. Berarti kuartil 2 ada di mana? Kuartil 2 ada di mana nih berarti? Hayu, membagi 2 sama besar. 20. Kalau 20 berarti kalau di sini 3, di sini 2. Bukan dong. Iya kan? Ayo, jadi berapa? Ayo, teliti.
选了厘米跟厘米寸， Yang dapat 厘米寸，厘米。然后我去证明 F 跟 G 都是 continuous。 berapa? 20 tambah 16 bagi 2. 原本 Nah, gitu ya? C 0 Berarti jadi 36 bagi 2. 这里面的一个子中 Lihat, ini kan diantara 16 sama 20. 这样子 Berarti 16 tambah 20 berapa? 36. 36 bagi 2 berarti 18. Gitu caranya. Ya. 因为连续函数有一个很好的东西，就是你会把 close 逆回来，然后还是回来是 close。所以我现在就是要利用一组连续函数的方法。 Lalu Q1-nya, ini kan Q2. 把 close set 拉回来之后，它还会是 close。 Dijelasin yang mana ini? Kan 这是那 kita kan mau cari kuartil 2. Kuartil 2 ini kan median, nilai tengah. Nilai tengah tadi gimana? Membagi dua data sama besar kiri dan kanan kan gitu. 所以我现在 Median 想 kan? 法一样， Membagi dua data sama besar kiri dan kanan. Begini dong. Berarti kita harus ngambil di sini dong, supaya di sini 3, di sini 3 kan gitu. Berarti kita harus ngambil di sini. Berarti tengah-tengah antara 16 dan 20. 空间里面你定义定面数， Berarti kita harus cari rata-rata di antara 16 sama 20 kan gitu. 它是保底的。 Berarti 16 tambah 20 bagi 2. Kan gitu. 16 tambah 20 berapa? 36. 36 bagi 2 18. Berarti mediannya ada di 18. Karena rata-rata dari 16 sama 20. Nah, di sini letak Q2-nya. Gitu loh. Bisa kan ya? Paham ya? Sama kayak tadi. Bisa ya? Sekarang saya tanya, kuartil 1. Ayo. Kuartil 1 berarti di daerah sini nih. Berarti daerah sini nih. Ya kan? Kuartil 1 di mana dia supaya bagi 2 sama banyak. Iya, di 13, betul. Kenapa bisa di 13? Karena lihat kirinya 13 siapa? 8, cuma ada satu angka. Kanannya 13 siapa? 16, cuma ada satu. Berarti pas dong dari tengah-tengah. Gitu ya. Berarti Q1-nya 13. Bagaimana dengan kuartil 3? Gimana dengan kuartil 3? Iya, kuartil 3 berarti 25. Itu ya. Lalu bagaimana dengan data minimum? Data minimum berapa? Siapa data paling kecil di sini? Siapa data paling kecil di data ini? Siapa? Dela? Pan, ya kan? Lawan paling kecil kan? 8. Bagaimana dengan data paling besar X max-nya? Iya, 30. Nah, inilah statistik 5 serangkai. Jadi, kalau misalnya ada soal nanti tentukan statistik 5 serangkai dari data di bawah ini. Nah, ini teman-teman harus jawab ini. Bikin kotak ini, lalu Q2-nya berapa, Q1-nya berapa, Q3-nya berapa, X minimumnya berapa, X maksimumnya berapa. Gitu dia. Saya? Oke. Ini saya tampilin contoh. Nah, ini contohnya. Diketahui data sebagai berikut. Nah, ini datanya. Ingat, harus diurutkan. Karena teman-teman mau cari nilai kuartil, ya diurutkan dari terkecil. Yang bagian harus Cewis mengerjakannya, Kak. Maksudnya, Mbak Umi?
Betul. Karena misalnya nih kayak gini kan, misalnya datanya seperti ini, kadang kan ada satu yang terlewat, ada yang terlewat, nah itu kan mempengaruhi yang lain gitu ya. Yang pertama itu pastikan dulu nih ada berapa sih, ada berapa nih datanya ini, ganjil atau genap, lalu diurutkan dia. Nah bener nggak jumlah yang udah diurutkan, bener nggak datanya sama yang di soal, nah gitu. Oke ya. Jadi kalau misalnya disuruh tentukan satu lima serangkai, nah ini ingat kotak ini ada Q2, ada Q1, Q3, X minimum dan X maksimum. Oke. Oke, kita lanjut. Dalam kumpulan data juga ada yang namanya rataan kuartil. Rataan kuartil ini misalnya kamu udah dapat Q1, kamu udah dapat Q3. Dijumlah lalu kali setengah. Lalu juga dengan rataan 3 kuartil. Kalau rataan kuartil kamu cuma butuh Q1 dan Q3. Tapi untuk rataan 3 kuartil ya kamu butuh semua kuartil. Artinya Q1, Q2 dan Q3 dengan ini rumusnya. Ya. Ini masukin rumus saja, artinya kamu harus hafal rumusnya untuk rataan kuartil sama rataan 3 kuartil. Oke. Tapi yang saya tekankan yang statistik 5 serangkai itu pasti akan ada UAS. Ya. Nah, ada juga ini desil. Cuma saya mau nggak terlalu banyak mau jelasin desil ya, sebenarnya ini nggak terlalu ini sih, nanti di kelas lanjut bakal jelasin tentang desil. Oke. UASnya di akhir pelajaran akan saya kasih UASnya. Ini pertemuan kita terakhir di semester ini. Ya, di situ di UASnya seperti biasa ya, UAS seperti biasa saya udah tampilin role-nya apa aja, kapan dikumpulin, deadline-nya kapan ya, di situ ya. Mbak Oni tolong dikabari sama teman-temannya yang nggak masuk hari ini kalau kita ada UAS. Oke? Sama Mas Saryono juga itu ya. Nah, ada juga yang namanya simpangan baku. Nah, simpangan baku nih, begini rumusnya. Sigma ini artinya jumlah ya. Jumlah dari XI artinya data ke I dikurang X bar. X bar itu apa? Nilai rata-rata. Dikuadratkan dibagi N kurang 1. Bagaimana? Contoh. Ini contoh ya. Tentukanlah simpangan baku. Ingat ya, simpangan baku data berikut. Ada 2, 5, 3, 4, 3, 4, 7. Kalau ini nggak mesti diurutkan ya, karena kita kan nggak nyari kuartil. Yang pertama kali, kamu harus hitung dulu rata-ratanya. Dan rata-rata udah tahu ya. Dan rata-ratanya, dapat 4. Yang baru sekarang kita mulai hitungnya. Lihat, data pertama, siapa? 2. Berarti rumusnya kan ini, X yang pertama. X pertama siapa? 2. Berarti 2 dikurang rata-rata. Nilai rata-ratanya. Siapa nilai rata-ratanya? 4. Berarti 2 kurang 4 dikuadratkan. Ditambah. Data kedua siapa? Lihat, soal 5. 5 kurang nilai rata-ratanya siapa? 4. Berarti 5 kurang 4 dikuadratkan. Tambah. Nilai data ketiga siapa? 3. 3 kurang 4 kuadrat. Tambah. Terus, siapa data keempat? 4. 4 kurang 4 kurang dikuadratkan. Dan seterusnya sampai data yang terakhir, 7. Dibagi, lihat rumusnya apa? N kurang 1. N itu apa? Banyaknya data. Ada berapa banyak data? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7, berarti 7 kurang 1.
kurang 1. Nah, ini dia. Sama dengan 1,6. Boleh dicek nanti pakai kalkulator. Oke.